Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Arlin Yuanita. Jangan lupa ya, subscribe, like, juga share. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulik beberapa permintaan ini ya. Ingin tahu dong tugas seorang dokter ortopedi itu apa saja. Dan untuk itu kita datangkan beliau, teman saya, Dr. Hirman Ari Wibawa, spesialis ortopedi dan traumatologi, magister kesehatan. Ya. Mas siang, Dok. Selamat siang, Dr. Arlin. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Semangat ya. Semangat. Oke, Dok. Kita ingin tahu sih, dokter tuh tugasnya apa saja. Ini sebetulnya saya mewakili pemirsa ya. Sebetulnya saya juga selain dokter menangani patah tulang, apa aja sih, kita check it out. Oke. Pertama, untuk menjadi seorang dokter ortopedi harus sekolah di mana, Dok? Ya tentu saja harus selesai dokter umum dulu ya. Saya dokter umum, kemudian melanjutkan untuk ke PPDS ortopedi dan traumatologi. Itu adanya di mana aja tuh, Dok? Sekarang alhamdulillah sudah ada 9 center. Mungkin pemirsa kita ada juga dokter yang menonton dan ingin mengambil ortopedi juga, Dok. Coba. Oh iya. Yang pertama di UI Jakarta, kemudian UNER Surabaya, terus Unpad Bandung, kemudian Unhas Makassar, kemudian UNS Solo, UGM ada? UGM Jogja, kemudian Bali, dan Udayana, kemudian yang terakhir yang baru saja buka di Medan USU, Universitas Sumatera Utara. Jadi itu untuk menjadi ortoped itu belajarnya berapa semester tuh, Dok? Kurang lebih 5-6 tahun. Jadi 10 semester. Tapi biasanya kalau kita mengerjakan tugas itu kan nggak langsung finish ya. Biasanya itu tugas intinya udah, kemudian ada yang kita agak tercecer-cecer karena waktu lagi masa residen sibuk banget ya. Betul. Jadi kita kadang finishingnya mundur 1-2 semester ya, Dok. Betul. Tapi jangan lama-lama. Oke. Ya. Kemudian peran dan tugas seorang dokter ortopedi itu apa aja, Dok? Lingkup kerjanya. Mungkin selama ini kalau dulu kita singkatannya kan SPBO, bedah ortopedi. Bedah ortopedi ya. Tapi mungkin masyarakat lebih ininya dokter bedah tulang gitu ya. Iya. Padahal sebenarnya tugas atau kewenangan dari dokter ortopedi itu banyak hal ya, tidak hanya tulang tapi lebih tepatnya tentang alat gerak. Ya, alat gerak itu yang meliputi tulang, persendian, ligamen, tendo, ya. Kemudian tentang trauma. Trauma itu misalkan baik trauma kecelakaan, trauma di tempat kerja, trauma di rumah, dan jadi sebenarnya lingkupnya luas, tidak hanya sekedar masalah pertulangan saja gitu ya. Atau karena olahraga juga bisa ya, Dok? Ya, tentang kalau zaman sekarang kan memang olahraga itu menjadi favorit suatu lah ya, gaya hidup gitu ya, gaya hidup, lifestyle. Sehingga kadang-kadang ada beberapa orang yang karena saking mengikuti lifestyle, ikut teman, cuma kadang-kadang tidak memperhatikan kondisi fisiknya, tidak melalui proses berlatih yang baik, akhirnya malah bukannya dapat sehat, malah beberapa kasus terjadi cedera olahraga gitu ya. Cedera olahraga. Jadi untuk olahraga pun ada aturan mainnya ya. Jadi jangan asal. Kemudian ini, Dok, dokter nangani contoh kasusnya apa saja tuh, Dok, yang ada di masyarakat. Jadi biar masyarakat tahu, oh ini yang tugas dokter ortopedi gitu. Oh iya. Memang paling dominan memang kasusnya ya kasus fraktur atau kasus patah tulang. Dominannya karena kecelakaan lalu lintas. Ya. Mungkin juga memang jumlah kendaraan bermotor meningkat, di jalan raya juga semakin banyak. Orang suka kebut-kebutan. Iya. Kemudian kecelakaan kerja, kecelakaan di rumah tangga. Cuma tetap paling dominan adalah kecelakaan lalu lintas. Ya, jadi Dokter Hirman ini nangani pasien dari bayi ya, Dok ya, sampai lansia ya? Iya. Nggak ada batasan umur ya? Tidak ada. Misalnya kasus kalau bayi itu apa aja tuh, Dok?
Ya sebenarnya begini ya, mungkin secara umum ya kalau di ortopedi itu yang kita tangani nomor satu adalah kasus kongenital. Ya. Bawaan lahir. Ya, jadi mungkin yang dimaksud Dr. Alin dari bayi adalah kasus kongenital dari lahir. Misalkan yang paling sering adalah kasus CTEV atau kaki bengkok, gitu ya. Kaki X atau O itu ya? Ya itu juga iya, cuma yang paling sering yang kakinya, yang apa? Mungkin dulu istilahnya kaki pengkor gitu ya, CTEV. Yang paling sering itu atau dislokasi panggul pada bayi. Sebenarnya istilahnya bukan dislokasi, cuma karena gangguan dari persendian, gangguan anatomi sehingga memang dia tidak bisa mengcover dari bonggol sendinya sehingga mudah lepas dan mudah kembali. Biasanya umur berapa itu? Karena ini kasus yang langka ya? Iya, saya bukan langka, cuma kadang-kadang terlambat terdiagnosis. Kadang-kadang orang tua baru menyadari ketika anaknya kok kakinya pincang. Pas belajar jalan gitu? Pas belajar jalan. Kalau bayi kan soalnya memang kita nggak tahu ya. Iya. Ini kan dia nanti akan bisa jalan normal atau enggak? Iya. Kalau pada bayi yang paling sering kelihatan dari lahir ya CTEV itu atau kaki pengkor gitu ya. Udah kelihatan dan itu memang menimbulkan keresahan bagi orang tua ya. Jadi ya pastilah ya. Pasti, sehingga cuma memang yang harus diketahui bahwa gangguan yang sangat CTEV itu bisa ditangani meskipun tidak perlu dioperasi. Oh gitu? Iya. Oh. Jadi itu kan gangguan akibat dari kekakuan ligamen, terutama ketika posisi di dalam kandungan. Nah, pas ketika lahir dia dalam posisi yang kaku. Nah, biasanya dilakukan dengan serial gips dan serial manipulasi. Jadi dimanipulasi kemudian jadi nama metodenya mungkin nanti yang menonton acara ini bisa membaca juga, namanya Ponseti, metode Ponseti ya. Itu dengan kita berkali-kali melakukan manipulasi dan berkali-kali melakukan gips sekitar ya minimal 5 kali. Umur berapa itu? Saya segera mungkin. Jadi bisa baru berapa hari gitu dilakukan itu? Bisa, melihat kondisi anak juga gini. Oh iya, oke. Kalau anaknya misalkan ada kelainan lain yang harus diperbaiki kan tetap harus menunggu kondisi yang fit dulu. Iya. Ya. Kemudian ada gangguan tulang aja dok. Tulang itu gangguannya apa aja tuh? Iya. Tadi saya sebut yang pertama masalah kongenital ya, artinya yang dari bayi. Kemudian yang kedua infeksi. Infeksi tulang itu ya berbagai macam ya, baik yang karena trauma atau bahkan bukan karena trauma sama sekali ya. Kalau karena trauma kan misalnya kecelakaan atau terkena benda tajam, benda tumpul yang awalnya lukanya sembuh tapi lama-lama infeksi, itu juga bisa. Atau tindakan penanganan yang tidak pas, misalkan ketika ada pembengkakan jaringan yang berat kemudian malah dilakukan manipulasi yang berlebihan, bisa jadi malah menimbulkan infeksi di ekstremitas tersebut. Atau yang paling sering tidak terdiagnosis adalah namanya osteomielitis akut atau septic arthritis, itu radang pada tulang atau radang pada persendian, terutama pada anak-anak yang tidak terdeteksi. Misalkan tiba-tiba anak panas, kemudian pinggulnya bengkak atau lututnya bengkak ya. Jadi sebenarnya tanda-tandanya tidak ada karena tidak terdeteksi. Kalau anak-anak kan belum bisa cerita, keluhannya cuma panas saja, biasanya diperiksakan nggak sembuh, diperiksakan nggak sembuh. Nah, kita harus waspada bahwa itu adalah infeksi di persendian. Karena sumber infeksinya belum tentu dari luka, misalkan dari itu kenapa gigi, tuh bisa ada kasus? Kalau saya tahu osteomielitis itu biasanya pada pasien diabetes kalau udah dewasa atau tua ya. Ya, kalau pada anak-anak biasanya paling sering dari ISPA. Sampai ke tulang? Iya, secara hematogen dia bisa sampai ke tulang. Maksudnya hematogen adalah lewat pembuluh darah, jadi infeksi atas nyampe ke semua tulang. Itu biasanya kena tulang mana? Panggul ya? Panggul, lutut, bahu bisa. Keluhannya yang paling sering dikeluhkan ya panas, sehingga memang biasanya orang tua pasien juga tidak akan sampai
berpikir bahwa itu gangguannya di persendian. Cuma yang menjadi masalah kalau ketika misalnya gangguannya di sendi ya, kemudian sudah diberikan obat panas, antibiotik, tapi tidak diberikan antibiotik yang cukup yang untuk mengobati masalah infeksi persendiannya, itu bisa jadi adalah jangka panjangnya, komplikasi jangka panjangnya. Iya, nanti apa yang terjadi? Kerusakan sendi. Akhirnya patah gitu. Bukan patah, tapi sendinya rusak. Jadi dia nggak bisa menumpang Iya, badan. yang terutama yang paling ini adalah gangguan ROM-nya, fungsi gerak sendinya bisa terganggu, sehingga otomatis jelas adalah gangguan fungsi. Kan kalau di ortopedi itu kan istilahnya adalah life as motion gitu ya. Ketika Anda tidak bisa bergerak, ya sebenarnya Anda tidak hidup. Gitu. Kasarannya begitu ya. Itu quote-nya dari ortopedi ya, baru dengar itu saya. Terus ada gangguan sendi. Nah, itu masalah infeksi. Itu kemudian yang paling tersering ditemukan adalah infeksi, misalkan salah satunya adalah infeksi TBC. Jadi TBC itu bukan dominan di penyakit dalam atau paru-paru ya. Bisa TBC itu ekstra di luar tulang ya. Bisa ekstra paru. Ekstra paru. Bisa jadi dia penyebaran dari paru, atau memang si TB itu, kuman TB itu ya berdiri sendiri di tulang. Langsung di tulang. Iya. Atau bisa jadi penyebaran dari paru-paru juga bisa. Itu yang infeksi. Kemudian kita yang ketiga bisa dengan ruang lingkupnya adalah berhubungan dengan neoplasma alias tumor atau kanker. Tumor tulang ya. Kemudian 4 yang paling sering dan paling banyak adalah trauma ya. Trauma itu injury atau kecelakaan ya. Kemudian nomor 5 sebenarnya masih banyak ya. Masih banyak ya. Tapi yang 5 besar paling sering itu aging atau degeneratif penuaan. Ya, penuaan. Itu biasanya kasusnya osteoporosis ya. Osteoporosis. Jadi dia gambar patah tulang ya. Begini. Kalau kadang-kadang memang tidak mengenakan ya, orang hidup itu kalau kurus resikonya adalah osteoporosis alias tulangnya keropos. Tapi kalau orang yang obesitas, orang yang gemuk itu ya, kualitas tulangnya cenderung lebih baik. Jadi biasanya yang kalah sendinya, makanya namanya osteoartritis. Jadi itu betul belakang ya? Iya. Jadi makanya sedang-sedang saja, gitu ya? Yeah. Oke. Kemudian ada gangguan tulang belakang juga ya dok ya? Iya. Apa dokter ada gambar ya? Skoliosis atau apa ya? Kalau kita bicara tentang tulang belakang ya banyak sekali ya, di dimensinya ya. Bisa dari gangguan mulai anak-anak sampai orang usia orang sepuh gitu ya. Ya mungkin semoga terlihat ya dari itu ya. Ya ini adalah gambaran spine atau tulang belakang ya. Nah, mungkin yang bisa agak dijelaskan adalah tentang kurva ya, karena mungkin nanti semoga bermanfaat untuk dalam tips aktivitas sehari-hari. Kita lihat ini depan, ini belakang ya. Kalau kita lihat kurva tulang belakang dari tulang leher sampai tulang ekor ya, kurvanya ada seperti huruf S. Ya. Nah, jadi secara kodrat itu ya, harusnya seperti itu ya. Iya, harusnya seperti itu. Sehingga memang kita sebaiknya postur itu memang tegak begini. Tegak gini. Ya. Nah, cuma dalam kehidupan sehari-hari kita tuh sering banyak memaksakan untuk membungkuk. Misalnya lagi baca. Iya. Artinya dengan postur yang tidak benar, terutama membungkuk, itu membuat kita melawan apa ya? Tidak sesuai. Iya. Oke. Ya, oke. Nanti efeknya ini jadi tulangnya jadi bongkok gitu ya? Akan mudah mengalami nyeri punggung ya. Jadi memang dalam kehidupan sehari-hari kita harus melakukan posisi yang namanya ergonomis. Ya, jadi posisi tegak. Seharusnya. Ya, kalau misalkan anak-anak kan belajar nekuk gini nggak pas, atau bungkuk, atau belajar di lantai sambil gini tidur, itu nggak sehat ya. Jadi memang posisi meja, posisi kursi itu menentukan masa depan kita gitu ya. Misalkan kayak gini ya, ini kan sudah
pas nih ya, maksudnya mejanya segini, kursinya segini, sehingga kita bisa mengerjakan sesuatu sambil tegak ya. Misalkan yang ringan-ringan saja dalam kehidupan sehari-hari, ketika ada barang jatuh, ya, karena kita kan mau bungkuk, apalagi barangnya berat, itu sebenarnya kurang baik. Harusnya bagaimana? Paling baik itu adalah kita duduk, baru mengambil barang, kemudian ngangkat, ya. Jadi yang bekerja bukan, gitu ya? Ya, yang bekerja bukan tulang punggungnya, tetapi otot quadricep dari paha kita. Misalnya kita menyapu, ya sapunya yang ditambahi gagang. Ya, sehingga kita jadi nggak bongkok-bongkok gitu ya. Jadi pakai, iya, kita nyapunya sambil tetap tegak sambil berdiri. Ya. Oke. Itu ya tips ya. Jadi untuk yang masih muda, kalau udah telanjur gimana ya? Udah terlanjur salah. Iya. Kalau sudah terlanjur memang kita harus masih melihat, bisa diperbaiki kah? Ya, kita harus melihat keterlanjurannya seberapa gitu ya. Karena keluhan usia, kemudian keluhan yang dialami, gangguan, karena demand atau kebutuhan orang itu berbeda-beda ya. Misalkan antara satu profesi dengan profesi tertentu kan pasti berbeda. Jadi target dari pengobatan itu juga kita harus menanyakan tentang yang dibutuhkan pasien itu sampai seberapa, misalnya begitu. Ya. Oke, kemudian ada juga jepitan saraf ya dok. Itu kalau di saya tuh paling banyak tuh yang itu ya, yang ini. Oh iya, oke. Ya mungkin sepintas ya. Oke. Jadi itu istilahnya yang paling sering yang mungkin kita bicarakan jepitan saraf, kita mengenal namanya HNP. Hernia nucleus pulposus. Hernia nucleus pulposus itu paling sering terjadi pada orang muda memang. Orang muda malah ya? Iya. Oh, kirain orang tua. Ya, kalau pada orang tua itu namanya ya seperti kayak osteoartritis tapi pada tulang belakang. Itu namanya disebutnya spondylosis gitu ya. Spondylosis. Kalau di lumbal namanya spondylosis lumbalis. Ya. Thoracalis juga bisa ya. Iya. Oke. Cuma mungkin yang kita agak sedikit saya boleh di zoom ya. Udah tadi, mungkin nanti pemirsa bisa sambil baca-baca juga ya tentang hernia nucleus pulposus, karena sering keluar tapi mungkin nggak ngeh gitu ya. Jadi HNP itu ini. Jadi di antara ini kan ruas-ruas tulang belakang. Di antara tulang belakang itu ada namanya diskus. Nah, karena di antara vertebra namanya diskus intervertebralis. Ini seperti plat gitu di antara tulang. Nah, isi dari diskus intervertebralis adalah nucleus pulposus. Sehingga hernia itu adalah penonjolan keluar. Ya. Jadi gini, ini ada lubang di antara tulang belakang, ini ada lubang, ada kanal yang akan terisi oleh sebentar, mungkin ada gambar lain yang lebih. Arteri vena nervus. Sebentar. Udah ini aja lah. Jadi ini mungkin kalau kita bayangkan ya di tempat yang saya urutkan ini nanti akan berjalan saraf namanya medula spinalis ya. Ini berjalan saraf. Nah, sehingga ketika misalkan kita jatuh terduduk atau mengangkat mendadak tarikan, kadang-kadang dua tulang ini karena masih muda, ketika ada benturan tulangnya masih kuat. Sehingga yang kalah bukan tulangnya, yang kalah diskusnya. Karena diskusnya kena benturan tulang yang kuat, dia bergeser ke belakang membentuk benjolan. Nah, makanya disebut dengan hernia. Kan kalau kita lihat hernia kan benjolan ya. Karena yang mengalami benjolan itu isinya adalah nucleus pulposus, sehingga disebut dengan hernia nucleus pulposus. Ya. Kalau pada orang tua tulangnya sudah kropos, sehingga ketika ada benturan yang kalah bukan diskusnya tapi tulangnya. Bedanya itu kalau pada orang tua atau pada orang muda. Kalau kayak gitu nanti dioperasi dipasang plat atau gimana? Tergantung berapa level ya. Jadi kalau misalkan sebentar, cukup dulu. Ya. Oke. Kemudian masalah operasi pada HNP gitu ya. Kalau pada HNP sih ya belum tentu dioperasi ya. Kita melihat gejala klinisnya, ya. Kalau klinisnya masih baik, masih bisa beraktivitas sehari-hari, keluhan nyeri ringan, biasanya cukup dengan fisioterapi.
Fisioterapi bisa konsul ke dokter SPKFR ya. Iya betul. Tujuan fisioterapi adalah namanya back exercise, jadi menguatkan otot-otot para vertebralnya biar lebih stabil sehingga tidak nyeri. Kecuali kalau sudah timbul gangguan nyeri yang sangat mengganggu aktivitas sehari-hari atau menimbulkan defisit neurologis atau gangguan motorik sensorik, memang sebaiknya dilakukan operasi untuk membebaskan yang terjepit itu tadi. Itu kalau nemen ya. Kemudian ada carpal tunnel syndrome tuh apa dok? Carpal tunnel syndrome. Zaman saya dokter umum pun saya masih agak bingung tuh antara satu carpal tunnel syndrome, dua namanya de Quervain. Oh iya. Kalau carpal tunnel syndrome itu gini, jadi di telapak tangan kita itu tulang-tulang karpal kita, tulang tangan kita itu membentuk satu cekungan. Nah, cekungan itu di atasnya ada penutup jaringan di telapak tangan kita. Karena ada cekungan kemudian di atasnya ditutup sehingga membentuk suatu tunnel atau terowongan. Jadi namanya carpal tunnel. Nah, di dalam carpal tunnel itu berisi sekitar 10 struktur. Salah satunya adalah nervus medianus. Saraf medianus. Itu yang mensarafi baik sensorik maupun motorik dari terutama 3 jari. Sehingga memang keluhannya paling sering 3 jari dan setengah jari keempat. Itu dirasakan nyeri atau apa? Kesemutan. Kesemutan di 3 jari aja. Di 3 jari itu karena memang yang disarafi oleh saraf medianus 3,5 jari 3 jari dan setengah dari jari keempat. Itu sebabnya apa tuh? Karena penjepitan dari carpal tunnel. Kenapa bisa terjepit? Paling sering karena degeneratif. Pada usia tua. Atau aktivitas yang berlebihan. Misalkan pada atlet. Hipertrofi dari pembesaran dari dalam isi dari carpal tunnel dari otot. Misalkan pada pemain badminton, pemain tenis yang banyak menggunakan pergelangan tangan juga bisa seperti itu. Oh gitu. Terus diobatinya gimana? Terapi? Kalau kasusnya yang masih grade-grade awal biasanya dengan fisioterapi. Fisioterapi aja. Tapi kalau pada grade yang berat, yang sudah sampai misalkan atrofi dari, kalau kita melihat jempol kita kan ini kan agak belenduk ya. Tapi kalau sudah kena otot-otot yang di jempol ini, otot tenar namanya, itu sudah atrofi, kempes, kemudian gangguan fungsional misalnya memegang benda-benda nggak bisa, memegang gelas nggak bisa, memang sebaiknya dilakukan rilis atau rilis itu dibebaskan, dibuka kemudian sepanjang saraf medianus yang terjepit itu dibebaskan. Jadi ada jaringan dibuang nanti? Bukan dibuang, tapi yang menjepit itu dilepaskan. Oke. Kemudian ada saya baca tuh osteogenesis imperfecta itu apa tuh? Itu mungkin bagian dari salah satu yang pertama kita bahas tadi yang kongenital tadi selain CTEV ada skoliosis, ada juga namanya osteogenesis imperfecta dia. Osteo itu kan tulang, genesis itu pembentukan tulang. Kalau perfecta kan sempurna, kalau imperfecta adalah tidak sempurna. Alias pembentukan tulang yang tidak sempurna. Itu sebenarnya gangguannya di masalah pembentukan kolagen Jadi di tubuh kita itu kolagen itu ada di beberapa organ, di tulang, kulit, kemudian retina, Cuma memang yang kita bahas sekarang kan yang di tulang, sehingga karena pembentukan kolagen di tulang ini tidak cukup, sehingga tulang itu rapuh atau tidak kuat menahan beban yang seharusnya bisa diterima, sehingga mudah patah. Sehingga penting sekali kita waspada ketika ada anak yang bentar-bentar patah tulang gitu? Bentar-bentar patah tulang dan traumanya atau benturannya itu tidak signifikan. Misalkan baru berjalan biasa, kesandung, atau jatuh ringan tapi mudah patah. Itu kita harus biasanya ketahuan umur berapa tuh dok? Biasanya anak-anak. Karena ketika anak-anak kan sudah mulai aktif berlari, bermain ketika teman-temannya sepak bola nggak apa-apa misalkan, atau lari lompat nggak apa-apa, dia lagi jalan biasa atau lari kecil-kecil patah.
kemudian setelah sembuh beberapa bulan kemudian patah lagi gitu ya. Kalau itu diperbaiki dari luar nggak bisa ya? Tidak bisa, itu kan kelainan genetik ya. Oh gitu. Jadi Ya. anak ini sedang dalam proses penelitian ya tentang masalah terapi genetik pada kasus osteogenesis imperfecta. Jadi anak ini akan banyak patah tulang ya di tangan, Iya. kaki, semuanya. Jadi Iya. dia akan imobilisasi diam aja ya mungkin. Atau Kalau mungkin dia masih sudah bisa sembuh, dipakai? kalau dia sudah sembuh ya beraktivitas biasa. Oh bisa. Cuma kemudian dia menjadi rentan untuk terjadi. Jadi dia patah mungkin lagi. nggak boleh ikut olahraga gitu ya? Iya. Apalagi sebaiknya. yang tandem ketemu ini. Intinya ya? bukan olahraga ya, olahraga yang ada beban, dengan risiko benturan, misalkan lompat, lari, sebaiknya dihindari. Jadi cuma boleh jalan, main catur Iya. berarti. Catur katanya olahraga juga ya. Iya. Oke, kemudian gini dok, kapan sih sebetulnya kita itu harus ke dokter ortopedi? Iya. Sebenarnya ini kembali ke demand itu ya, karena masing-masing orang itu demandnya berbeda. Ada orang yang dengan sangat care dengan kesehatannya, dengan keluhan sekian dia sudah ke ortopedi. Ada yang sudah Berat banget, berat baru. banget. Kadang-kadang pasien datang sudah kakinya bengkok sudah puluhan tahun, dari kecil juga baru periksa juga banyak seperti itu ya. Intinya kalau misalkan ada gangguan di ekstremitas atau di alat gerak, memang sebaiknya kontrol ke dokter ortopedi ya. Jadi begini, biasanya pasien itu akan periksa kalau sudah ada gangguan fungsional. Ya. Kadang-kadang kalau ada gangguan anatomi atau ada deformitas atau kelainan bentuk, biasanya mereka belum tentu mau periksa. Tapi kalau sudah ada gangguan fungsional, baru bisa akan periksa. Tadi naik tangga nggak nyeri, sekarang naik tangga nyeri, atau Iya. turun tangga nyeri, atau jalan 100 meter sudah nyeri gitu ya dok? Iya, ya? oke. Betul. Gitu. Atau dia cedera fisik ya? Iya. Misalkan begini, contoh bahwa tentang kita bicara fungsional itu penting ya. Tentang masalah gerak yang ringan saja misalkan ya. Misalkan gerak sendi siku. Ya. Misalkan ada orang dengan patah di daerah siku. Jadi sebenarnya tulang itu akan ketika dia patah itu akan sembuh secara Regenerasi ya? ya, secara alami. Apalagi kalau posisinya bagus, dia juga akan nyambung dengan bagus. Tapi kalau posisinya salah, dia juga akan nyambung dengan posisi yang salah. Tetapi jangan lupa bahwa di tubuh kita masalahnya itu bukan hanya masalah tulang nyambung atau tidak, tapi yang paling penting adalah justru kemudian harinya dia bisa fungsional atau tidak. Misalkan orang patah di daerah siku, Jangka panjang ya? ya, misalkan yang bersangkutan tidak periksa ke dokter gitu ya, atau juga tidak periksa kemana lah ya. Misalkan dibiarkan saja, yang penting difiksasi atau alias ditahan, itu tulang itu kalau patah itu nyerinya akan jauh berkurang ketika sudah dilakukan ditahan atau diimobilisasi. Dan dalam jangka tertentu, misalkan kalau lebih rata-rata sekitar 2 bulan, dia akan nyambung. Tetapi nyambungnya nanti bagaimana? Nyambungnya bengkong-bengkong. Ya, kemudian fungsionalnya bagaimana? Contoh ya, misalkan patah daerah siku. Misalkan dibiarkan saja, dia akan nyambung dengan sendirinya. Tetapi pasca dia nyambung, nanti sendinya juga akan kaku. Ya. Coba kalau kita Lingkup gerak sendinya Iya. yang tadinya bisa begini, ini cuma sampai sini doang mungkin ya gitu kayak ya. gini lurus juga nggak bisa, bisa segini. Jadi untuk Coba kalau mengangkat kita- juga susah mengangkat Iya. sesuatu. Ya sepertinya kalau kita nggak bisa menekuk siku ya, sepertinya kita hanya bisa upacara bendera saja ya. Oh, kalau hormat nggak bisa berarti. Nggak bisa sisiran, nggak bisa pakai baju, nggak Mancing. bisa makan. Ya, harus paling pakai simpel tangkir nggak bisa ya. makan ya. Oh iya iya. Akhirnya baru mencari dokter ortopedi ya. Iya. Kalau misalnya itu yang terjadi ya dok, misalnya Iya. mungkin waktu itu kondisi ekonomi sangat susah, kemudian Iya. pas dia udah menjadi lebih baik, dok ini bisa diperbaiki nggak dok? Kalau Iya. misalnya tadi nyambungnya udah nggak pas. Tergantung dari tingkat kerusakan jaringannya ya. Misalkan kalau sudah lama sekali, biasanya juga sudah kaku sekali. Udah Itu susah. memang agak lebih sulit ya. Biasanya Tapi kita, masih bisa. Biasanya kita kembalikan dulu secara anatomis dulu. Artinya sesuai dengan bentuk anatomi aslinya dulu bagaimana. Setelah pas baru kita konsulkan ke dokter rehab medik ya. Fisioterapi ya. Iya.
Oke. Jadi targetnya adalah fungsional. Misalkan begini, fungsional itu. Kalau sempurna itu kan begini ya. Ini kan sempurna kita bisa begini. Tapi untuk fungsional kita kan cukup begini. Dengan begini kan kita bisa makan. Ya. Bisa sisiran, pasang resleting belakang iya, gitu ya. Iya. Jadi secara fungsional kita cukup segini. Tapi sempurna begini. Kadang kita harus matur ke pasien bahwa Pak, Bu, jenengan mungkin targetnya bukan kembali seperti sebelum, bukan 100% sebelum cedera, tetapi jenengan bisa beraktivitas sehari-hari sesuai dengan aktivitas kebutuhannya. Ya, misalkan begitu. Oke. Sekarang ini Dok, kalau dokter dalam mendiagnosis pemeriksaan apa saja yang biasa dokter pakai? Ya, tentu saja nomor satu adalah wawancara dan pemeriksaan fisik ya, itu nomor satu, karena memang yang kita obati kan pasien ya, bukan ronsen atau bukan ini ya. Jadi kita harus tahu benar riwayat pasien ini bagaimana, jatuhnya bagaimana, pekerjaannya apa, karena itu menentukan target. Misalkan patah pada tangan, pada jari kelingking gitu ya, kalau yang kena itu pemain bola kan nggak masalah ya. Tapi kalau yang kena itu pemain organ tunggal kan bisa jadi masalah. Makanya pianis itu diasuransikan tuh jari-jarinya mahal. Atau kena jari kelingking atau jari jempol tangan kiri ya. Kita harus bertanya ke pasiennya. Kidal atau tidak itu intinya. Oh ya, kalau kidal berarti urusan ya. Iya, karena nilainya kan jadi berbeda. Dan banyak lagi pentingnya tentang wawancara dan jelas pemeriksaan fisik ya. Kemudian yang paling sering kita kerjakan ya ronsen. Biasanya pada tulang-tulang panjang dilakukan ronsen, atau pada tulang-tulang yang secara kontur sulit dinilai dengan ronsen bisa kita lakukan CT scan. Pada benda keras maksudnya pada tulang ya. Tapi kalau pada jaringan-jaringan lunak, misalkan saraf, ligamen, otot, harus dengan MRI. Oke. Ya. USG juga ya kadang ya, USG gitu ya. USG bisa. Sama tes analisa cairan sendi ya. Biasanya itu kasus apa tuh Dok? Pada kasus infeksi atau misalkan pada suspek tersangka ada keganasan juga bisa gitu. Ya. Kalau keganasan ditambah bone scan ya? Yeah. Scanning tulang ya? Iya, untuk melihat metastasenya ada di mana saja gitu ya. Iya, kemudian kalau orang nih misalnya wah ini harus ke ortopedi nih, saya nggak mau dioperasi. Emang semua kalau ke ortopedi harus dioperasi Dok?